wa yajibu ala man afsadahu ay sawma ramadhana bi jima'in asima bihi li ajali sumi la bil timna'in wa uklin kafaratun mutakarraratun bitakarruril ibsadi wa illam yukaffir anisabiki mahu ay ma'a qada'in zalika sum wal kafaratu adku raqabatin mu'minatin fa sumu syahraini mutatabi'aini in ajiza anhu fa it'amu sittina miskinan aw faqiran in ajiza ani sumi li haramin aw marodin biniyatin kafaratin wa yuqtali kulli wahidin muddun min ghalibil quti sampai akhir. Dan wajib atas orang yang merusak puasanya, puasa Ramadan, rusaknya sebab hubungan suami istri dalam kurung ngok, berdosa sebabnya karena puasa, dan tidak wajib sebab bersenang-senang, artinya istimnak, mengeluarkan sperma, uklin dan makan. Kafaratun ini menjadi fa'il yajib tadi, wajib kafarah, berulang-ulang, mutakarratun sebab berulang-ulangnya merusak, walaupun belum dibayar kifarat dari yang lewat. Mau beserta kodo, ai ma'a kodo ini zalika sum sampai akhir. Puasa Ramadan rusak sebab dia hubungan suami istri di siang hari, maka dia wajib mengkodonya dan membayar kifaratnya. Itulah yang kita baca tadi kesimpulannya. Kalau memang rusak puasanya sebab jima, hubungan suami. Kalau rusak puasanya sebab mengeluarkan sperma, itu tidak wajib bayar kifarat. Kalau rusak puasanya karena makan, itu pun tidak rusak bayar kifarat. Lalu bagaimana kalau ada seorang pengantin, licik pengantinnya, karena mantan-mantan mau mantan santri tahu dikit hukum, rupanya di siang hari tak tahan dia, misalnya suami istri pengantin ulah akad nikah, seminggu mau puasa baru akad nikah, konon lagi bulan puasa pula akad nikah, mama insya Allah. Jadi mereka hubungan suami istri di siang hari, cuman sebelum minum dulu, minum kopi dia dulu, atau minum teh, atau makan kue, atau makan nasi, baru mereka hubungan. Lalu bagaimana? Apakah mereka berkifarat? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena hubungan suaminya tadi dalam keadaan batal puasanya. Jadi yang berkifarat itu yang mana? Membatalkan puasanya sebab hubungan tadi. Di situ batal puasanya. Makanya kalau orang yang berilmu tidak jadi berkifarat, hanya bodoh saja. Nah, karena dia minum dulu sebelum hubungan suami istri. Paham? Jadi yang berkifarat tadi bila mana batal puasanya sebab hubungan suami istri. Kalau minum dulu berarti kan puasa sudah batal. Kalau puasa sudah batal dia hubungan, ya apa masalah? Kodo ya kodo lah pasti, karena tadi batal puasanya. Tapi kan batal puasanya bukan karena hubungan tadi, karena minum.
cukup kodo tidak berkifarat. Lalu orang yang terlanjur seperti itu mungkin dapat dipastikan karena bodoh lah. Saya mengatakan karena bodoh. Kalau saja dia berilmu, kalaupun dia tidak tahan mungkin pasti dia minum dulu kan. Nah, kalau dia mantan santri walaupun nanti kalong. Lalu apa kifaratnya? Wal kafaratu, dan bermula kifarat etku rokobatin mu'minatin, memerdekakan hamba yang mukmin. Etku rokobatin, memerdekakan hamba mukminatin yang beriman. Kalau etku minan nar berarti memerdekakan dari neraka. Doa yang biasa dilantunkan orang bulan Ramadan, etku minan nar kan. Lalu sekarang nggak ada hamba. Pintas jalan kedua mana? Pasomu sahro ini mutatabi'aini. Nah, puasa 2 bulan berturut-turut, lumayan tuh. Bulan Ramadan puasa 30 hari pun sudah lemas awak. Sudah lemas, konon lagi 2 bulan. Mungkin semakin kurus lah kawan sudah. Tapi rasakanlah itu kabir kebodohan tadi kan. Puasa 2 bulan berturut-turut, coba tak mampu kawan tuh. In ajizan, jikalau memang tidak mampu, lemah, fa iti'amu sittina miskinan, berikanlah makanan 70 orang miskin atau orang yang fakir, kasih 1 orang 1 mud. 1 mud itu semana susu? 1 mud itu gini, tangan kita aja gitu. Tangan orang yang sedang lah. Mungkin saya lah orang sedang kan, terlalu besar nggak terlalu tinggi, besar juga tangannya. Iya. Nanti ambil mud beras begini. Itu namanya 1 mud. Ya 70 lah. Tak ada minta takaran kilo-kiloan. Sekarang ada kilo-kiloan. Ala itu ngarang juga itu. Ngarang juga itu. Ngarang itu. Pada dasarnya tak ada. Itu perkiraan namanya. Pada dasarnya itu mud itu adalah punuhkan 2 dampal tangan, ukuran orang yang sedang, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Sayalah mungkin yang sedang tuh, kayaknya dah. Nah itulah, ambillah. Nah, itulah 1 mud. Lalu kilo lah, baru tahu kilonya. Kalau agak dilebihkan boleh? Boleh, itu lebih bagus ya pula. Kita kan nggak tahu. Nah, itu namanya ihtiyat namanya, kehati-hatian. Bagus lah. Asalkan jangan sholat pula. Dilebihkan. Daripada kurang bagus lebih katanya kan 6 rakaat. Nah, itu tak jadi Kang, bajayo itu. Berarti 70 lah tadi itu. 70 apa tadi? Fakir miskin gitu. Mana 70? 60. 60. Sitin. Oh iya ngantuk. Sitin 60. Ya, 60 miskin. Nah, 1 orang gitulah. Jadi kalau dikilokan mud ini mungkin 1 mud paling lah 7,5 on. Atau kapan bikinlah 8 on. Nah, daripada kurang kan gitu. Berarti 60 kali 8 on. Ya gitu kan. 3,5 on lah, 7,5 onnya perkiraan itu. Dari mana kita ngambil ukurannya itu? Keputusan kita lihat bahwa zakat fitrah itu 2,7 kilo. Itulah bagi 4, karena zakat fitrah itu 4 mud. 4 mud itu 2,7 kilo. 2,7. Nah, itulah bagi 4. Bagi 4 itulah 1 on. 1 mud. 8 on lah dilebihkan aja. Nanti kalau kita bikin misalnya 8 on lebih, udah pasti lebih. Karena 8 on itu nanti sudah berapa itu? Kalau 8 on kali 4 sekilo itu kan 10 garis. 32 3,2 kilo lah. Itulah 3 kilo, 3,2 kilo. 2 on kan, 3 kilo 2 on. Kalau kita misalnya 7 garis,
satu satu Sama. mod. Iya. Nah, kalau 7 kali 4 berapa? 2,8 kilo. Ah, Iya lah. itulah berarti sekitar 7. 7 ons lah. Satu mut itu. Iya. Nah, sekitar 7 on. Nah, 7 kali 4 2. Satu mut itu sekitar 7 on. Kalau yang berlaku keputusan yang kita lihat di masjid-masjid. Nah, itulah dia. Tapi pada dasar hukumnya itu tadi satu mut yang kita kasih Tahun contoh tadi. 2 kempal Ya itulah. Jadi main kilo-kiloan itu, itu udah perkiraan-perkiraan. Sudah istilahnya sudah tafsir ke tafsir, perkiraan-perkiraan, begitulah dia. Nah, itulah pada dasarnya. Sama yang mengasih zakat fitrah. Pada dasarnya zakat fitrah itu makan pokok, makan yang mengenyangkan, tak ada duit. Makanya Mas Syafi'i tak sah duit. Iya. Kasih juga duit. Kok diterimanya ya namanya duit. Terimanya lah pula. Siapa nggak mau duit? Iya. Mau sah mau tidak itu jarangnya orang berpikir mau sama tidak itu. Yang penting tengoknya untung, guys, mainkan terus. Dah. Mas Syafi'i nggak sah ya, kok duit. Nggak sah. Yang Hanafi sah. Sah. Cuman ada cumannya. Kalau beliau itu zakat fitrah itu bukan 2,7, Iya. tapi 3,8. 3 kilo 8 on. Kali lah duitnya itu ya Itu kan? adalah duitnya. Iyalah. Ini duit dikasihnya tapi 2,7. 2,7 kan nggak nyambung. Oh iya. Kemudian taklid kepada beliau. Itulah dia. Lalu yang duit itu dari mana mereka bikinnya? Ya wallahu a'lam lah. Mungkin dari majelis ulama itu mereka ikuti atau pendapat-pendapat sekarang. Kalau kita lihat nggak bisa, masih ikhtilaf, maka itu ikhtilaf dijagalah. Kan lebih aman beras, ya udah. Iya. Jadi kalau datang orang mengeluarkan zakat ya kasih beras. Saya juga gitu, kalau ada orang masih zakat sama saya, ngebawa duit dia, itu beras aku kasih dulu. Ini berasku belinya berasku, baru berasku kasih sama saya gitu. Gitu gue bikin. Itu bisa digabung ya, misalnya kan kalau dipisah-pisah kita takut nanti entah berkutu dia, kita gabung 4 orang lah anggota keluarga misalnya. Kita belilah misalnya 2,7 kali 4 ya kan. Misalnya kita beli lah misal ini kan 2,7 berapa kali 4, taruhlah kita udah hitung itu 5 kiloan itu kan, ada beras kiloan yang guni itu 5 kilo. Kita tambah lagi 1 on lagi. 2 orang itu 2 orang. Iya, 2 orang. 2 orang kan? Gitu sama-sama aku bikin. 2 orang. Jadi macam kami beli lah yang 5 kilo, kami tambah lagi 2,7 ya. Plastik lagi. Untuk jaga-jaga. Ya, cuman itu Ki? Gak apa-apa, lebih kan gak apa-apa. Iya, lebih kan gak apa-apa. Dikit. Itu namanya ikhtiar kan. Gak apa-apa itu. Asalkan jangan kurang lah. Iya. Jadi kalau saya pribadi pun datang orang, aku jual dulu berasnya. Nah ini beras ini beli aja. Kau beli zakat ya wes nih. Saya mau beli beras kan, ya ini beras ini. Yuk beli aja beras ini. Murah-murah aja. Kalau saya nggak pernah sulit kan. Berapapun misalnya mau zakat dia ke beras, ya walaupun nggak sampai harganya kasih aja. Kalau misalnya ini berasnya, kasih beras sama dia, baru nanti beras kasihkan sama kita. Gitu, langsung. Jadi kalau adalah misalnya uang Kiai dikasihnya zaman dulu nilainya 2,7 ya kan. Jadi barulah dia tahu gitu ya kan. Barulah dia tahu nggak ilmunya baru dia tahu. Jadi kayak mana dia mau menggantinya, boleh nggak diulanginya balik gitu? Oh begini dia, itu namanya jahil maktur. Jahil maktur namanya. Selama ini mungkin dia belajar tapi belum mengerti dan belum paham, itu mungkin dimaafkan. Lalu bagaimana kalau ia ganti? Ya itu lebih bagus. Namanya ihtiyat, kehati-hatian. Sholat kita ini pun diganti, itu nggak apa-apa. Makanya bahasa kumpul pernyataan sholat itu kode lagi. Kenapa? Itu namanya ihtiyat, kehati-hatian. Mana tahu yang dulu nggak sah. Boleh, nggak apa-apa. Imam Syafi'i menyatakan itu sunnah, berjaga-jaga namanya, nggak masalah itu. Nggak masalah. Itu namanya ada perbaikan, bagus itu, niat yang baik itu namanya. Perbaikan. Iya, karena namanya kan itu kan
kekhawatiran kita. Iya. Jangan-jangan yang dulu itu kan nggak sah, kan Iya. gitu. Digantinya ya bagus lah pula. Ada orang yang berbaik seperti itu, jangan dibilang nanti nggak bagus, memang bagus. Sunnah dia itu, kehati-hatian namanya. Iya. Jangan nanti dikatakan, oh nggak ada itu, yang udahlah, apa lagi? Iya. Iyalah, tapi dia mau berbuat baik, mana tahu ada kemampuan dia pula, ya silakan aja kan nggak apa-apa. Cuman kalaupun nggak dilakukan, insya Allah, itu namanya jahil makdur. Kalau memang dia belajar sebelumnya itu karena belum paham, itu insya Allah dimaafkan. Cuman kalau sebelumnya memang dia nggak belajar sehingga dia nggak tahu, itu yang dipertanyakan. Bisa jadi tidak sah. Kenapa? Karena amal tanpa ilmu itu ditolak dan tidak diterima. Tuh. Lalu kenapa dia nggak tahu ya? Kenapa nggak belajar? Itu masalahnya. Aku udah belajarnya, cuman belum paham, belum mengerti, atau belum sampai ke situ. Itu insya Allah dimaafkan. Namanya jahil makdur. Iya. Itu. Sampai itu dulu. Iya, oke. Oke.